Lillahi Rabbil Alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para kiai, para asatir yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus takmir Masjid Al-Falah Pancasari yang juga saya hormati, jajaran pengurus NU Ranting Pancasari, Muslimat NU Ranting Pancasari, sahabat-sahabat Ansor, GP Ansor atau Banser, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara di Masjid Al-Falah Pancasari. Tadi waktu di Denpasar saya bingung karena panas di sana. Cari kipas, cari AC. Lalu ke sini naik mobil bisa dingin karena ada AC-nya. Begitu turun di daerah sini, keluar dari mobil lebih dingin lagi. Ini gak perlu AC ini. Sampai tadi di rumahnya Ustadz Ismail disuguhkan kue-kue. Karena kedinginan ada yang anget. Barusan anget katanya. Ini sudah gak anget lagi. Ini memang benar-benar daerah dingin ini. Jadi minuman hangat sebentar menjadi dingin lagi. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita mengadakan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Mengapa kita ini mengadakan peringatan Tahun Baru Islam? Pertama, orang Islam itu banyak gak tahu sama tahunnya sendiri. Banyak gak tahu. Dulu sebelum masa-masa penjajahan ya, ketika dunia Islam itu berkuasa, kalender yang berlaku itu kalender Hijriah. Mengapa? Karena itu milik Islam memang. Milik Islam. Lama-lama dunia Islam ini dijajah oleh orang-orang Masehi. Apa Masehi itu? Nasrani, Kristen. Akhirnya setelah kemerdekaan, tahun baru Hijriah, tahun apa namanya? Tahun kalender Islam gak dipakai. Diganti kalender Masehi. Itu punya agama siapa? Agama Kristen. Banyak yang nggak tahu itu. Sama bulan-bulan Islam nggak tahu juga kadang-kadang. Ya tahu kalau sekarang 1445 karena dirayakan. Besok mungkin lupa lagi tahun berapa itu. Jadi nggak tahu umat Islam itu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa pentingnya kita ini merayakan peringatan Tahun Baru Islam?
Ini berkaitan dengan hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu artinya pindah. Seperti orang Madura merantau ke Bedugul lalu tinggal di sini. Ada orang Madura? Ada. Nah, iya kan orang Madura karena tadi nyapa saya dengan Madura. Saya terkejut, mah bodegia yang Madura. Orang Jember ada orang Jember. Tuh ada juga. Banyak ya. Ini namanya hijrah namanya. Nah, hijrah itu penting. Pentingnya apa? Kalau kita melihat sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadinya peristiwa hijrah ini merupakan siklus rotasi kekuatan, di mana asalnya ketika Rasulullah SAW belum hijrah, masih ada di Mekah, ditekan-tekan terus. Setelah tahun 5 Hijriah, Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, posisi umat Islam semakin kuat. Akhirnya orang Islam yang lemah-lemah ditekan-tekan oleh orang musyrik. Karena orang Islam yang lemah-lemah ditekan-tekan, mereka oleh Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah. Mengapa hijrah ke Ethiopia? Kata Rasulullah SAW, fa inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahad. Di situ ada seorang raja, siapapun tidak akan diperlakukan zalim, walaupun dia Kristen. Ethiopia itu sebenarnya negara Kristen. Cuma karena rajanya itu adil, tidak zalim, umat Islam suruh ke sana. Yang penting aman. Akhirnya kira-kira 80 orang Islam itu hijrah ke Ethiopia. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, umat Islam itu boleh tinggal di negara non-muslim. Misalnya sampeyan banyak uangnya, bosen tinggal di Indonesia, pindah ke Australia misalnya, walaupun sana negara kafir, gak apa-apa. Mengapa? Yang penting bisa menjalankan agama Islam. Atau sampeyan tinggal di Bali, tetangga kanan kirinya mayoritas non muslim, gak apa-apa juga, asal sampeyan bisa menjalankan agamanya. Berdasarkan hadis ini hijrah. Setelah itu, karena banyak yang hijrah, ditekan terus sampai puncaknya ketika istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah, wafat. Lalu 3 hari kemudian disusul pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Setelah 2 orang pendukung utamanya ini meninggal, orang-orang Quraisy itu semakin berani kepada Rasulullah. Ketika masih ada Abu Thalib, penduduk Mekah gak berani. Mengapa? Abu Thalib itu walaupun kafir disegani oleh penduduk Mekah. Karena beliau tokoh Mekah memang bangsawan nomor 1 di Mekah. Orang pasti segan kepada Abu Thalib, keturunan bangsawan. Tapi begitu Abu Thalib meninggal, istrinya juga wafat, istrinya juga disegani. Mengapa disegani? Siti Khadijah ini orangnya bangsawan juga kaya raya. Bangsawan dan kaya raya, walaupun perempuan disegani. Ya mungkin kalau di negeri kita Bu Mega atau Bu Puan ya. Jadi parpol-parpol yang lain bingung ingin ketemu itu. Ingin ketemu kan dengan Megawati, dengan Puan Maharani. Ya karena memang punya pengaruh itu, walaupun perempuan. Setelah 2 pendukungnya ini wafat, Rasulullah SAW mendapat tekanan begitu keras. Maksudnya tekanan di dalam berdakwah. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mendatangi Taif. Sampai di Taif, mendatangi penduduk Bani Thaqif, minta dukungan dan perlindungan pada mereka dalam menyampaikan dakwahnya. Perjalanan dari Mekah ke Taif itu
Kalau naik bis itu kira-kira 1 jam 45 menit. Ya mungkin kira-kira dari Denpasar ke sini, ke Singaraja ya, dari Denpasar. Kira-kira segitu. Saya kemarin musim haji pergi ke Taif. Sampai di Taif, ternyata penduduk Taif gak mau mendukung, malah mengusir beliau dari Taif. Rasulullah SAW diusir sambil dilempari batu sampai tumitnya terluka. Dan Taif itu daerah pegunungan karena dataran tinggi dan dingin. Di sana banyak pertanian, tapi pertaniannya bukan pertanian padi kayak di daerah sini. Pertaniannya stroberi, kemudian ya pertaniannya apalagi bunga-bunga untuk dijadikan parfum. Kemudian banyak peternakan, daerahnya dingin, cuma lebih dingin sini. Ini lebih dingin lagi. Dan daerahnya pegunungan, di jalan-jalan gunung terus. Karena Rasulullah SAW ini disakiti oleh orang-orang Bani Thaqif, malaikat penjaga gunung mendatangi beliau. Apa kata malaikat penjaga gunung? Rasulullah, kalau sampeyan mau, gunung itu saya angkat, saya lempar ke Bani Thaqif. Saya waktu di Taif toleh-toleh, kira-kira sama malaikat gunung yang mana dulu yang mau diangkat. Wong ini besar-besar, gak usah diangkat semua. Mungkin salah satu bukit yang agak besar diangkat, habis penduduk Taif. Apalagi yang besar sekali. Saya mikir-mikir kemarin waktu di Taif, yang mana kira-kira oleh malaikat mau diangkat kemarin. Ternyata apa? Rasulullah SAW gak mau. Beliau itu justru berdoa, lah jangan malaikat katanya. Beliau justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah pada kaumku. Mereka ini menolak karena mereka gak tahu. Mereka ini bodoh, gak ngerti. Makanya masyarakat dulu disebut masyarakat jahiliyah. Bodoh saudara, maksudnya bodoh ilmu agama, bukan bodoh ilmu umum, bukan. Kadang-kadang ya ilmu umum, ilmu politik, ekonomi pinter, cuma gak ngerti ilmu agama ya jahiliyah berarti. Cuma kalau sekarang jahiliyah modern itu, kan jahiliyah zaman dulu. Akhirnya Rasulullah SAW kembali lagi ke Mekah, gak dapat dukungan. Setelah sampai di Mekah, karena penduduk Arab pada waktu itu setiap musim haji menunaikan ibadah haji, peninggalan Nabi Ibrahim. Cuma ibadah haji sudah dirubah, tata caranya sudah banyak dirubah. Tempat-tempat seperti Safa dan Marwah dikasih patung-patung dulu oleh orang-orang jahiliyah. Malah di sekitar Ka'bah patungnya sekitar 360 pada masa jahiliyah. Dirubah memang oleh orang-orang Arab jahiliyah. Nah, pada musim haji itu Rasulullah SAW mendatangi suku-suku Arab, mengajak mereka kembali ke jalan Allah, kembali ke agama Allah. Dan di belakangnya ada pamannya yang membuntuti. Siapa? Abu Lahab. Setiap Rasulullah mengajak, oleh Abu Lahab dibilang apa? Jangan percaya sama anak ini ponakan saya katanya. Ini lagi kurang waras. Ini kata Abu Lahab. Setiap ngajak diikuti oleh pamannya. Suatu ketika malam-malam Rasulullah SAW berjumpa dengan penduduk Madinah. Dan memang janjian. Rasulullah janjian dengan orang-orang Madinah yang lagi menunaikan ibadah haji untuk berjumpa malam-malam. Mengapa jumpanya malam-malam? Agar tidak ketemu orang kafir waktu itu. Orang kafir kalau malam hari biasanya tidur. Kalau orang Islam gak tidur. Cuma kalau orang Islam di daerah dingin biasanya gak terlalu malam tidurnya. Katanya jam 10 pengajiannya selesai katanya. Karena dingin mau tidur katanya. Ya gak apa-apa lah. Yang penting ngaji ngerti Muharram.
Akhirnya bagaimana? Penduduk Madinah ini siap masuk Islam. Dan mereka siap menampung umat Islam yang hijrah ke tempat mereka. Bahkan siap menampung, melindungi, membela Rasulullah SAW bersama mereka. Itu penduduk Madinah. Tokoh-tokohnya masuk Islam. Akhirnya bagaimana? Setelah musim haji selesai ya. Musim haji ini kan setelah musim haji. Musim haji ini kan bulan Zulhijjah. Disebut Zulhijjah karena itu ada hajinya. Haji itu Zulhijjah namanya. Hijjah itu artinya haji. Kemudian Muharram. Muharram ini kan tahun baru Islam. Setelah musim haji, para sahabat ini oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Hijrah. Ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Semua sahabat diperintahkan hijrah, kecuali yang gak mampu hijrah. Mungkin karena ditahan oleh keluarganya yang musyrik, yang kafir, karena gak boleh. Ada seorang sahabat pemberani, namanya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini disuruh hijrah, awalnya gak mau. Mengapa? Kata Sayyidina Umar, buat apa hijrah Rasulullah? Saya di Mekah gak ada yang saya takut, kata. Saya di sini gak takut siapa-siapa. Lalu oleh Rasulullah, hajir ya Umar, kamu harus hijrah karena ini perintah Allah. Akhirnya apa? Umar bin Khattab hijrah. Cuma biar hatinya puas sebelum berangkat hijrah. Kalau yang lain berangkat hijrah sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar malah tawaf dulu di Ka'bah 7 kali. Terang-terangan dia. Selesai tawaf, penduduk Mekah yang lagi ngumpul-ngumpul didatangi, ngomong pada mereka, saya ini Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah, tapi awas, bukan karena takut sama kamu, kata. Saya hijrah ini bukan karena takut, karenanya siapa yang ingin istrinya menjanda atau ingin anaknya jadi yatim, tunggu saya di jalan, katanya. Hijrah dia. Ya namanya orang gak takut kan. Khawatir dibilang pengecut, dibilang penakut, biar puas hatinya diterangkan duluan kalau dia pergi. Kemudian Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke Madinah. Rasulullah itu sebenarnya hijrahnya bukan bulan Muharram. Kalau di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu hijrah berangkat tanggal 1 Rabiul Awal sampai di Madinah tanggal 8. Jadi kira-kira 8 hari. Saya kemarin perjalanan dari Madinah ke Mekah mikir-mikir, gimana Rasulullah dulu hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Jalannya gunung-gunung kayak gini, gak ada naungan, gak ada pohon rindang. Di Arab itu kan gak ada pohon-pohon rindang itu. Makanya kemarin jamaah reguler haji Indonesia yang lagi mabit di Musdalifah itu kan banyak yang tumbang. Mengapa? Mestinya habis subuh diangkut ke Mina, transportasinya gak mampu, diangkut pukul 3 sore. Gak makan, gak minum, gak ada tendanya di atasnya. Ada pohon-pohon daunnya kecil-kecil. Akhirnya banyak yang pingsan itu. Saya mikir-mikir gimana hijrah ke Madinah dulu. Yang coba hijrahnya misalnya dari Jember ke sini, wong banyak pohon-pohon, bisa bernaung, bisa santai, mungkin bisa ke sungai, bisa kemana, bisa minum. Dari Mekah ke Madinah, itu hijrah ke Madinah, saudara. Dan apa yang terjadi setelah peristiwa hijrah ini? Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Umat Islam ini membentuk suatu negara. Ada negara yang namanya negara Islam di Madinah. Dan Rasulullah SAW punya kekuatan. Yang asalnya selama ini Rasulullah itu selalu terdesak, Rasulullah malah memerangi mereka. Pada tahun kedua Hijriah, setelah dapat 2 tahun, meletus yang namanya Perang Badar. Perang Badar ini perang pertama di dalam Islam. Rasulullah tentaranya jumlahnya berapa? 313. Orang musyrik
Tentaranya jumlahnya berapa? 1000. Bayangkan 313 melawan 1000 orang. Tiap orang kira-kira melawan berapa orang? Kan 3 orang kan? Sampeyan jumpa orang kafir 3 orang, diajak gelut, berani apa enggak kira-kira? Ini kalau bukan karena keimanan enggak berani, saudara. Ternyata bagaimana? Diberi kemenangan luar biasa oleh Allah. Umat Islam yang gugur 14 orang, orang musyrik yang mati 70 orang, yang ditangkap menjadi tawanan 70 orang. Itu perang Badar. Karenanya perang Badar ini di dalam Al-Quran disebut dengan Yaumal Furqan, hari di mana Allah memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Mengapa disebut memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan? Islam ini menang semata-mata karena Islam itu benar. Karena secara kalkulasi militer gak mungkin umat Islam itu menang. Mengapa? Jumlah tentaranya sudah kalah, 313 melawan 1000. Itu yang pertama. Yang kedua, persenjataannya kalah juga. Orang musyrik itu kendaraan senjatanya lengkap. Umat Islam pada waktu itu yang naik kuda cuma 1 orang, yang lain banyak jalan kaki. Yang bawa pedang untuk perang cuma 8 orang. Itu pun yang tajam cuma 2. Yang lain gak tajam, saudara, di dalam kitab-kitab sirah itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kamu orang-orang Islam yang membunuh orang-orang musyrik, tapi Allah yang membunuh mereka. Mengapa? Wong pedangnya gak tajam. Sehingga umat Islam pada waktu itu merasa heran. Mengapa heran? Pedangnya diarahkan membunuh orang musyrik, pedang belum nyampe, orang musyriknya sudah patah jadi 2. Loh, kok patah duluan ini? Wong pedangnya belum nyampe. Itu di dalam tafsir Jalalain, di tafsir kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab sirah diterangkan seperti itu. Artinya apa? Peristiwa hijrah ini memang momentum, peristiwa yang luar biasa di dalam Islam, yang membalik, merubah Islam ini menjadi kekuatan besar dan tak tertandingi sampai sekarang. Cuma sekarang ini lemah umat Islam ini. Memang kalah, ditekan-tekan sama kekuatan lain. Sampai umat Islam gak kenal kalendernya sendiri. Malah harinya sendiri gak kenal. Kok gak kenal? Hari yang pertama itu kan hari Ahad. Betul. Ada sekarang yang tahu hari Ahad. Hari apa orang bilang sekarang? Hari Minggu. Siapa yang mengganti itu? Oh, memang dari dulu hari Ahad, tiba-tiba berganti hari Minggu. Mengapa diganti hari Minggu? Orang-orang Kristen di Eropa dulu pergi ke gereja namanya Santos Domingus. Santos itu orang suci, kiai lah kalau di Jawa atau di Bali itu kiai. Santos. Ada kiai, ada pendetanya Kristen namanya Minggus. Jadi Santos Domingus. Jadi orang bilang apa? Kalau hari Ahad itu ya hari Minggus. Datang ke pendeta Minggus itu. Akhirnya bangsa kita hari Minggu juga itu. Malam Minggu gak ngerti malam Ahad itu. Padahal yang ada ya malam Ahad. Ini terjadi banyak perubahan, saudara. Dan ini generasi Muslim harus tahu seperti ini. Karena memang terjadi banyak perubahan. Karenanya peristiwa hijrah ini momentum penting di dalam kehidupan. Dan memang kita ini juga dianjurkan hijrah. Hijrah itu dianjurkan memang. Sabda Rasulullah SAW, hajiru awtanakum turithu auladakum majdan. Hijrahlah kamu dari kampung halaman kamu. Kalau kamu hijrah dari kampung halaman, kamu akan mewariskan kemuliaan bagi anak cucu kamu.
Di Jember cari kerja susah, pindah ke Bedugul. Akhirnya di sini gampang. Padahal di Jember kadang nggak bisa jadi ustaz. Sampai di sini jadi ustaz juga kadang-kadang. Mengapa? Karena di sini kekurangan ustaz. Kalau di Jember ini persaingan ketat jadi ustaz. Kalau nggak pinter bener jadi kiai itu nggak diundang sama orang itu. Tapi pindah ke Denpasar, pindah ke Bali jadi ustaz, jadi kiai. Gampang. Mengapa? Karena hijrah. Jadi hijrah itu memang dianjurkan. Saudara kalau sumpek di sini ya hijrah, mungkin ke Denpasar, kemana, kira-kira gak sumpek. Dan kalau sudah hijrah jangan balik kampung lagi. Dianjurkan sampai mati di perantauan itu. Mengapa sampai mati? Jadi misalnya yang dari Jember, dari Madura dah sakit-sakitan, jangan balik ke kampung, rugi. Mengapa? Orang meninggal di tempat perantauan itu hukumnya mati syahid. Kalau dah mau mati balik kampung lagi gak jadi mati syahid. Jadi sampai mati aja di perantauan itu biar mati syahid. Nanti kalau mau balik anaknya gak apa-apa, biar anaknya nanti mati syahid di Jawa. Tukar-tukaran memang. Ini hijrah. Jadi hijrah ini memang sangat penting saudara, dalam hal apapun. Karenanya satu Muharram ini perlu kita rayakan. Apalagi memang warga Nahdliyin ini, kalau warga NU ini memang berbagai momen selalu dirayakan. Di sebentar lagi ini, sekarang ini kan bulan Muharram. Sebentar lagi ini bubur syuro kalau orang Jember. Jenang syuro, entah orang Bali ada juga? Ada juga. Hah? Nyure ya. Nanti bulan Sofar ada lagi. Nyafar ya. Ada lagi. Nanti bulan Rabiul Awal lebih ramai lagi nih, 1 bulan ini. Molotan ya, Maulid Nabi. Kemudian setelah Maulid Nabi, Rabiul Akhir kawinan biasanya. Jadi dah bosan mulutan kawinan. Kemudian habis itu bulan Rajab apa? Isra Mi'raj. Lalu bulan Sya'ban terus. Memang banyak. Dan ini memang penting. Momen-momen hari besar Islam ini penting. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengetahui keagungan baginda Rasulullah SAW, kita semakin cinta. Misalnya dalam peristiwa hijrah, mengapa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Jawabannya karena perintah dari Allah. Dan gak boleh orang meyakini Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah karena takut sama orang musyrik. Gak boleh meyakini seperti itu. Mengapa gak boleh? Gak ada seorang nabi penakut. Seorang nabi, seorang rasul pengecut itu gak ada. Kalau penakut gak jadi nabi. Wong kiai aja biasanya pemberani itu. Itu kiai itu. Walaupun kadang sebenarnya ya nekat sebenarnya kadang-kadang. Gak berani sungguhan, tapi kan berani. Kalau para nabi memang pemberani. Gak boleh seorang nabi penakut. Mengapa para nabi itu pemberani? Para nabi ini oleh Allah diberi kesempurnaan, baik fisik maupun mental. Para nabi ini mentalnya sempurna. Karena mentalnya sempurna, gak takut sama orang. Fisiknya juga sempurna. Kok sempurna fisik para nabi? Kata para ulama di dalam kitab-kitab sirah, para nabi itu kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. 40 kali saudara. Nah kalau 40 kali orang biasa, kenapa Rasulullah gak pernah melawan ketika di Mekah? Oleh orang-orang musyrik dimaki-maki, disakiti, diganggu. Karena oleh Allah diperintahkan selalu memaafkan. Jadi bukan karena takut saudara. Gak ada nabi penakut. Kita gak boleh, nabi itu hijrah karena takut. Gak ada nabi penakut itu.
Karena memang oleh Allah dibentuk gak penakut. Kalau takut ya gak berdakwah saudara. Mengapa? Wong di Mekah itu orang kafir semua, Rasulullah sendirian berdakwah. Gak berani. Tapi karena berani kan terus berdakwah. Rasulullah SAW datang kemana-mana mencari dukungan itu untuk mendukung dakwahnya, membela dakwah beliau. Memang itu Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita tahu, momentum tentang hari-hari besar Islam, agar kita mengenal, mengetahui kebesaran baginda Rasulullah SAW. Ya kalau orang-orang di luar aswaja, orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah itu gak paham saudara. Sedikit-sedikit bid'ah ada di Bedugul. Gak ada ya. Insya Allah kalau di Pancasari aman. Yang gak aman itu di Denpasar. Tetangganya Kiai Solihan, tapi dulu. Sekarang dah takut sama beliau itu. Dia berabrik sama beliau. Dan sekarang ini alhamdulillah memang Wahabi ini di mana-mana nggak berani. Mengapa? Karena Saudi Arabia arah politiknya meninggalkan ajaran Wahabi. Wahabi dilepas. Dan Wahabi Indonesia nggak punya pegangan sekarang. Karenanya ustadz-ustadz Wahabi sekarang pakai peci hitam semua. Sudah seperti NU. Cuma gak ada tulisan NU-nya ini. Tapi pecinya sudah hitam, pakai peci nasional. Malah ada orang Wahabi bilang di YouTube itu. Apa kata dia? Saya ini diserang terus sama Ki Idrus. Gara-gara saya ini nasionalis katanya. Mana ada Wahabi nasionalis? Kok gak mau hormat bendera ini? Kalau kita ini hormat bendera biasa, wong itu cuma simbol. Nggak hormat pada kertas, ya hormat aja lah ya, cuma hormat. Kalau kita ini kan biasa. Dan alhamdulillah perkembangan di Indonesia ini sekarang banyak ustadz-ustadz Wahabi bertaubat, mengikuti menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira tahun 2021 saya ada acara di Jawa Tengah, dialog dengan kira-kira 50 ustadz salafi. Saya sendirian saudara, mereka 50 orang. Perbedaan sifat 20 dengan tauhid 3. Dan alhamdulillah rata-rata sekarang mereka bertaubat. Yang dulunya anti ziarah kubur, kalau jumpa saya malah diajak ke kuburan. Malah lebih klinik dari saya sekarang. Ini Kiai ada gini. Waduh. Yang saya gak masuk akal itu dia percaya. Ini lebih kuat dari saya NU-nya sekarang. Alhamdulillah sudah banyak yang bertaubat itu. Karenanya umat Islam ya, khususnya yang ada di daerah Bedugul, yang ada di mana-mana ini, pertahankan tradisi-tradisi keagamaan yang memang kita wariskan dari ulama-ulama dulu. Mengapa itu perlu kita pertahankan? Karena itu dasarnya kuat-kuat saudara. Dasarnya luar biasa, dalilnya kuat. Yang kalau kita ini gak tahu dalilnya bukan karena gak ada, ya mungkin waktu Ustadz ngajar di sini saudara ngantuk-ngantuk karena dingin di sini. Jadi kalau gak ada kopinya tuh ngantuk. Untungnya ada jahenya. Jadi gak begitu ngantuk sebentar ya. Saya gak batuk-batuk, tapi alhamdulillah dikasih jahe sama panitia ini. Pengertian biar gak terlalu dingin. Saya gak nyangka kalau daerah sini dingin sekali. Saya bawa baju ganti, mau ganti baju tadi. Cuma karena gak kuat dingin, gak kuat mau buka jaket itu. Jadi bajunya dipakai nanti setelah pulang ke Denpasar itu. Ini dingin. Dan sekarang ini saudara, ke depan tantangan umat Islam di mana-mana
seperti di dalam hadis, ya. Sabda Rasulullah SAW, "Idza amilat ummati sittan fa alaihimud damar." Apabila umatku melakukan 6 perkara, maka kehancuran melanda mereka. Ini kita perlu menjaga generasi anak-anak kita. Apa? Yang pertama, idza zahara fihim at-talahun. Apabila muncul di antara mereka saling melaknat, saling memaki-maki, melaknat, kafir mengkafirkan. Dan ini memang muncul sejak munculnya ajaran Wahabi. Karenanya setelah Wahabi dan Syiah muncul, umat Islam saling mengkafirkan, menyesatkan, umat Islam ini jatuh, hancur memang. Nah, sebentar lagi ini kita tahun 2024. Kita gak boleh saling memaki-maki, saling melaknat, saling apa karena perbedaan politik. Gak boleh. Dan gak perlu fanatik. Sama calon-calon yang ada gak perlu fanatik. Cocok pilih, gak cocok gak usah dipilih. Dan gak perlu jangan percaya sama yang meninggi-ninggikan salah satu calon. Sampai ada kemarin di Jakarta, Jawa Barat, salah satu calon itu katanya Imam Mahdi. Entah siapa namanya itu. Yang gak milih dia berarti Dajjal kan. Kok Imam Mahdi muncul di Indonesia? Imam Mahdi itu munculnya di Mekah. Indonesia ini bukan Mekah dan gak melalui pilpres munculnya. Masa Imam Mahdi munculnya dikira melalui pilpres? Wong cawapresnya belum ada. Kok capresnya sudah dibilang Imam Mahdi? Ini calon-calon yang ada belum tentu nyalon sebentar lagi ini. Mengapa? Cari wapresnya belum nemu semua 3 orang ini. Sama-sama bingung itu. Sama bingung. Koalisinya juga sama-sama bingung. Sampai sekarang itu. Katanya koalisi dengan ini, tapi jumpa sama itu. Gak karu-karuan sekarang ini. Mereka orang bingung semua. Sudah dibilang Imam Mahdi. Ini namanya kan keterlaluan. Ada yang bilang begitu? Ya, ada. Coba lihat di YouTube di mana Imam Mahdi. Sampai orang Brunei tanya sama saya, "Kiai, apa betul Imam Mahdi?" Aduh, Imam Mahdi itu munculnya bukan melalui pilpres. Dan munculnya di Mekah, bukan di Indonesia. Mekah belum pindah sampai sekarang. Kok Mekah dikira pindah ke Jakarta? Ini yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, yang ini. Yang kedua, yang menjadi gejala ini apa namanya? Wasyaribu al-khumur. Umatku banyak minum minuman keras. Narkoba. Karenanya lindungi anak-anak kita. Nah, di daerah Bali ini khawatir lebih mudah daripada di Jawa. Dan di mana-mana narkoba di negeri kita di mana-mana. Memang menjadi penyakit anak-anak muda sekarang. Ini tanda-tanda kehancuran. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga ini walabisu al-harir, memakai sutra yang laki-laki. Artinya memakai pakaian yang bukan pakaiannya. Kalau yang pakaian sutra jarang, cuma yang pakai bukan pakaiannya banyak. Contohnya apa? Laki-laki pakai anting-anting. Ada. Islam apa bukan? Kadang hidungnya setelah telinganya dikasih semua lalu pindah ke hidung. Habis itu pindah ke bibirnya. Setelah bibirnya dikasih masih kurang puas, lidahnya dikasih juga. Saya mikir gimana makannya itu. Artinya memakai bukan pakaiannya. Jaga anak-anak kita. Kemudian yang keempat, wattakhadhu al-qiyan. Mereka menjadikan biduanita. Apa biduanita itu? Penyanyi-penyanyi perempuan.
Dan ini sudah di mana-mana ya, umat Islam di Sumatera, di Jawa. Kalau hajatan pernikahan biasanya ngundang karaoke. Yang punya hajatan rajin ke masjid, sudah ke Mekah pakai sorban kemana-mana, menikahkan anaknya, ada karaoke-nya. Namanya karaoke ya pasti gak pakai jilbab itu. Bajunya baju setengah. Dan itu di mana-mana sekarang itu. Ini penyakit memang. Kemudian yang keempat, yang kelima dan keenam, waktafar rijal birrijal wan nisa bin nisa. Laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki, perempuan dengan sesama perempuan. Apa namanya ini? LGBT. Dan ini sudah ramai saudara. Malah kata Menko Polhukam tahun 2026, KUHP yang baru, LGBT ini bukan pelanggaran, dilindungi undang-undang. Ini kalau sudah dilindungi undang-undang tambah payah kita ini, tambah berat. Makanya kita ini harus cerdas, harus tahu solusinya. Apa solusinya? Anak-anak kita harus selamat dari seperti ini. Kalau sudah mau beranjak dewasa, dimasukkan ke pondok pesantren. Insya Allah kalau masuk pondok pesantren aman. Ini kayaknya di sini ada yang mondok di Jawa, ada ya? Dari Blok Agung ada? Sidogiri ada? Kayaknya ada yang mondok Sidogiri ini. Yang mondok di Paiton, kemudian di Sembagus ada? Alhamdulillah. Ya mungkin di daerah sini ada juga pondok. Kalau ingin gak jauh-jauh di Kiai Solihan ada pondoknya juga itu. Cuma pondoknya belum lunas tanahnya. Semoga cepat lunas. Karena masih 7M 8M. 7M tanahnya gak dibayar, tinggal 6 tahun. Ini mudah-mudahan ada solusi lah, cepat lunas pondoknya. Biar umat Islam yang gak mau ke Jawa karena mabuk entah apa, cukup ke Denpasar. Di Kalimutu pondoknya. Amin Allahumma. Di daerah Bedugul ada pondok juga? Ada juga. Alhamdulillah. Dan ini memang perlu dikembangkan. Jadi pondok pesantren ini memang satu-satunya lembaga sekarang penyelamat anak-anak kita dari semua penyakit ini. Karena kalau sudah ada di pondok itu ya insya Allah aman, sudah dijaga, sudah terjamin, sudah gak ada HP di pondok, gak pegang HP kan, gak pegang HP, gak nonton TV, tapi awas nanti pulang ke rumah, siap-siap HP bapaknya dan mamanya dipinjam sehari semalam. Nah, akhirnya apa? Karena dipinjam sehari semalam dibelikan oleh orang tuanya. Akhirnya anaknya pulang dari pondok main HP selama 2 bulan itu. Kalau pulangnya 2 bulan. Dan HP ini memang penyakit. HP ini penyakit saudara. Termasuk penyakit dunia modern. Kalau saya punya pikiran dalam sebagian hadis ya, fitnah zaman modern yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir. Sebab fitnah itu anak-anak kecil cepat dewasa. Menurut saya diantaranya HP. Anak-anak cepat dewasa. Mengapa? Karena nonton HP. Anak sekarang tuh cerdas, bisa mengunci HP bapaknya. Betul. Malah kunci HP bapaknya bisa dibuka sama anaknya. Itu sekarang. Wa yahramu fihal kabir. Dan sebab HP orang-orang yang dewasa cepat tua. Betul. Mengapa cepat tua? Di mana-mana gara-gara HP angka perceraian meningkat. Gara-gara HP. Mengapa HP? Istrinya gugat, suaminya cerai. Kadang-kadang istrinya meninggalkan suaminya gara-gara HP. Saya beberapa kali ceramah di luar. Ada seorang suami curhat, "Kiai, saya mau tanya," katanya. Tanya apa? Gimana caranya mengembalikan barang hilang? Kamu kehilangan apa? Kehilangan istri dia. Loh, kamu tinggal di mana istrinya? Ditinggal di pasar atau di?
Di rumah dia ini. Bertengkar sama istri. Enggak bertengkar. Enggak punya anak. Anaknya sudah 4 ya, sudah 3 katanya. Repot kan? Bertengkar enggak bertengkar. Anak sudah punya. Akhirnya saya bingung, kenapa ini? Oh, istri kamu pegang HP? Iya, Kiai. Nah, ini penyakitnya. Apa pesan terakhir? Pesan terakhir, jangan cari aku lagi. Aku pergi jauh ke sana. Kemana itu? Gak tahu katanya. Oh, suaminya aja gak tahu, gimana orang lain? Akhirnya apa? Kalau istrinya begitu, akhirnya suaminya cepat tua. Ini penyakit zaman modern. Ini kebetulan istrinya yang nakal. Kadang-kadang suaminya nakal. Sebagian istri curhat pada saya, jamaah ibu-ibu. Kira-kira suami saya selingkuh apa enggak, Kiai? Ya, loh, kok tanya ke saya? Ada apa suami kamu? Dulu awal-awal punya HP, kalau ada orang nelpon, orang kirim WA, kasih tahu ke saya. Ini nelpon. Terus sekarang ini kalau ada telepon tertentu, keluar dulu dari rumah menjauh, baru diangkat kan. Nah terus saya ini gak enak. Siapa yang ditelepon? Kok gak boleh didengar saya? Kira-kira kalau ada suami angkat telepon menjauh dari istrinya, kira-kira yang nelpon siapa? Kira-kira yang nelpon itu ustadznya atau ustadzah yang nelpon kira-kira? Ada di Bali yang begitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ini memang penyakit zaman modern, saudara. Dan ini juga akan merambah pada generasi. Karenanya pendidikan pondok pesantren ini memang solusi pada masa sekarang. Anak-anak kita jangan sampai tidak masuk pondok. Masukkan pondok anak-anak kita. Loh, anak saya ingin jadi bidan. Sebagian pondok sudah punya fakultas kedokteran. Betul? Anak saya ingin jadi ini. Sebagian pondok dah punya. Jangan khawatir. Yang penting uangnya sekarang itu. Oh, di mana saja. Pondok-pondok sudah ada yang sampai sarjana. Ya mudah-mudahan pondoknya kisolihan nanti sampai sarjana itu. Amin. Amin Allahumma. Yang di sini sekarang sudah SMA itu, mungkin berapa tahun lagi sudah ada mahat alinya itu. Amin Allahumma. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita. Allah menjaga iman kita. Allah menjaga anak cucu kita. Menjaga masyarakat kita. Memberikan hidayah kepada bangsa kita. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Amin Allahumma. Ini harapan kita. Mudah